Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel Rumah Satu Vlog dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini saya akan update lagi ikan cana andrau ya teman-teman, yang sudah 2 minggu saya coba kasih makan dengan pakan pelet untuk ikan lele ya teman-teman. Dan seperti apa kondisi ikannya sekarang, apa saja yang berubah, langsung saja kita lihat ikannya. Nah, oke teman-teman, ini dia ya ikan cana andraunya yang sedang saya coba kasih makan dengan pakan pelet untuk ikan lele ya teman-teman. Dan untuk perubahannya sendiri di minggu lalu ya, minggu pertama ya, updatean 1 minggu pertama itu kita sudah bahas di bagian sirip dayung ya teman-teman, yang saya lihat ada perubahan ya teman-teman. Sekarang kita pantau lagi sirip dayungnya karena saya lihat ada perubahan lagi ya teman-teman. Jadi sebelum saya bikin video biasanya saya bandingkan dulu ya dengan ikan ini sebelum saya coba eksperimen treatment yang sedang kita coba ini ya teman-teman. Baik itu di treatment ini ataupun di treatment sebelumnya, itu sudah pasti saya bandingkan dulu ya. Dan saya lihat perubahan di 1 minggu pertama sampai sekarang itu berarti kan sudah 1 minggu ya teman-teman. Apalagi dibandingkan dengan sebelum ikan ini saya coba treatment dengan pakan pelet-pelet ini, itu sudah pasti perbedaannya jadi lumayan jauh ya teman-teman. Tetapi sayangnya perubahan yang didapat pada ikan ini memang hanya di sirip dayungnya saja ya teman-teman. Jadi ini sirip dayungnya kita bisa lihat, karena di ikan cana limbata juga perubahannya itu cenderung ke warna hitam. Lalu di ikan cana blue fulcra juga ada perubahan tetapi hanya sedikit ya, dan saya simpulkan supaya tidak ada perdebatan ya teman-teman, takutnya nanti di kolom komentar ada yang bilang tidak ada perubahan atau apa ya. Jadi karena perubahannya hanya sedikit, itu bisa jadi karena waktu doang ya teman-teman. Jadi di 1 bulan itu bisa saja kalau hanya sedikit itu hanya gara-gara waktu ya. Seiring berjalannya waktu ikannya jadi lebih dewasa, umurnya lebih dewasa, otomatis warnanya juga lebih maksimal ya teman-teman. Jadi naik lagi ya menuju ke potensi warna yang bisa dimiliki ikan tersebut ya. Jadi saya simpulkan itu perubahannya hanya karena umur si ikannya saja ya teman-teman. Kalau di ikan cana blue fulcra ya, tetapi ada perubahan sedikit di bagian warna hitamnya ya. Nah, jadi saya lihat juga lebih cenderung memantau di bagian warna hitamnya ya teman-teman. Nah, dan untuk warna hitamnya sendiri pada ikan cana andrau ini ada di garis-garis pola yang ada pada sirip dayung ya. Dan di minggu pertama itu kita bisa lihat warna garis-garis yang ada pada sirip dayungnya sedikit kelihatan ya teman-teman, dan sekarang sudah lebih jelas lagi ya, bisa kita lihat di garis pertama dan kedua ya. Nah, itu lebih hitam lagi dari minggu kemarin ya teman-teman, dan garis ketiganya juga sudah mulai lebih kelihatan lagi. Tetapi yang yang lebih jelas kelihatan perbedaannya itu di garis yang pertama ya, dari pangkal sirip dayungnya itu kan warna biru ya teman-teman, lalu warna kuning. Nah, dan susunan yang ketiga itu warna hitam ya. Nah, garis warna hitam yang pertama atau susunan yang ketiga dari pangkal sirip dayungnya itu saya lihat warna hitamnya lebih pekat daripada sebelumnya ya. Dan untuk garis yang kedua juga sama, itu saya lihat mulai lebih jelas kelihatan ya. Dan yang ketiganya pun sudah menyusul lagi, itu agak sedikit hitam ya, tetapi masih transparan ya teman-teman.
Jadi kita bisa pantau juga ya untuk minggu depan, semoga ada perubahan lagi. Dan kalau misalkan ada perubahan, otomatis sudah pasti sedikit banyaknya sudah pasti kita bisa tebak, yaitu di bagian warna sirip dayungnya lagi ya teman-teman. Karena untuk ikan cana andrau ini tidak ada spot hitam lagi ya di tubuhnya kecuali pada bagian sirip dayung. Dan saya yakin juga karena di dua jenis ikan yang lain ini perubahannya juga cenderung ke warna hitamnya ya. Kalau untuk warna-warna lain malah ya tidak bisa dibilang tidak ada perubahan sama sekali ya teman-teman. Dan untuk kesehatannya sejauh ini ikan cana andraunya masih sehat-sehat saja ya teman-teman. Ini bahkan saya lihat sekarang agak sedikit kegemukan ya. Kita bisa lihat di bagian punggungnya itu terlihat dagingnya itu lumayan tebal ya teman-teman. Terlihat berpunuk ya. Nah, terlihat berpunuk, terlihat tebal. Nah, itu ciri-ciri yang sangat mudah sekali kalau misalkan kita ingin memantau ikan tersebut kegemukan atau ideal atau kurus ya teman-teman. Nah, ini untuk kesehatan mungkin ikan ini sejauh ini masih aman ya dengan pakan pelet lele ini, jadi kita bisa lanjutkan ya teman-teman, walaupun ikannya malah jadi kegemukan ya mungkin karena terlalu banyak. Dan kadang-kadang juga memang saya menyadari kalau kasih makan ikan ini kadang-kadang terlalu banyak ya saya kasih pakan peletnya ya teman-teman. Dan semoga ikannya bisa proporsional lagi. Saya akan sedikit kurangi ya untuk takaran makanannya supaya ikannya bisa proporsional lagi, karena takutnya nantinya seperti ikan cana blue fulcra lagi ya teman-teman, ikannya jadi mager dan kalaupun mau aktif itu hanya sebentar-sebentar saja, lalu ikannya turun lagi ke dasar tank dan megap-megap ya teman-teman, kelihatan sekali kecapean ya. Nah, itu yang ditakutkan kalau misalkan ikan kita itu hanya untuk display saja, tetapi kalau kegemukan biasanya seperti itu ya teman-teman. Apalagi kalau untuk kontes itu yang pertama dari nilai proporsi badannya pasti turun, dan dari keaktifannya juga pasti berbeda ya teman-teman dengan ikan yang proporsional ya. Karena untuk display pun ikan yang kegemukan biasanya cepat sekali kecapean ya teman-teman. Dan oke teman-teman, untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Kita sama-sama tunggu lagi ikan ini minggu depan ketika sudah 3 minggu ya. Saya juga penasaran akan seperti apa nantinya. Dan untuk teman-teman yang mau coba ya dari sekarang silahkan dicoba saja, karena sejauh ini saya lihat ikannya masih aman-aman saja ya teman-teman, tidak ada gejala-gejala yang sakit dengan saya kasih makan pakan lele ini ya teman-teman. Dan perlu teman-teman ingat juga ya, takutnya ada yang belum tahu, jika treatment A contohnya di ikan saya berhasil, belum tentu di ikan teman-teman juga berhasil. Dan jika di ikan saya gagal, belum tentu juga di ikan teman-teman gagal ya. Itu tergantung kecocokan si ikannya juga, tetapi setidaknya kita bisa ikuti treatment-treatment yang memang di ikan orang lain pun berhasil ya teman-teman. Kecuali saya sendiri ya, karena saya suka bereksperimen seperti ini dan saya ingin mengajak semuanya untuk mencoba treatment-treatment yang baru yang mungkin belum pernah dicoba oleh orang lain ya teman-teman. Dan supaya kita lebih tahu lagi ya tentang dunia percanaan ini ya teman-teman, karena saya juga masih belajar, masih pemula, dan ikan saya juga masih sedikit ya. Jadi saya kurang begitu tahu ya, kurang begitu paham juga untuk ikan cana ini, untuk ikan jenis cana ini ya teman-teman, kalau misalkan saya tidak belajar sama sekali ya. Nah, jadi kita belajar bersama-sama supaya kita lebih tahu lagi ya teman-teman. Dan oke, terima kasih banyak ya buat semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.